Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan biomekanika olahraga, eh, pertemuan kedua. Ya, baik. Mari kita awali dengan massa, inersia, dan berat. Apa sih yang dimaksud dengan konsep massa, inersia, dan berat? Nah, ketiga konsep ini itu bisa dibilang serupa tapi nggak sama. Kadang kita di kehidupan sehari-hari kita sering tertukar gitu, atau sering ya tertukar gitu antara satu konsep dengan konsep yang lain. Mari kita bahas satu-satu ya. Apa yang disebut dengan massa? Misalkan kalau kita melihat sebuah barbel gitu ya, atau dumbbell atau barbel yang kilonya besar gitu ya, kita bilang kiloannya besar. Apakah yang terpikir oleh kita? Apakah massanya besar, inersianya besar, atau beratnya besar, atau tiga-tiganya betul? Nah, sebenarnya yang tepat adalah massanya yang besar atau inersianya yang besar. Tapi apakah benda yang masanya besar ini pasti beratnya besar? Nah, itu belum tentu. Mari kita bahas ya. Dimulai dari massa. Apa sih yang disebut dengan massa? Massa itu dia memiliki dua buah karakteristik ya, atau dua buah penjelasan gitu yang menjelaskan tentang massa. Satu, yaitu mengenai jumlah unsur yang dimiliki oleh suatu objek. Semakin besar massa suatu benda, maka semakin banyak juga unsur yang dimiliki oleh objek tersebut. Nah, hal ini, konsep massa ini nanti sangat berkaitan dengan gravitasi, karena gravitasi sendiri adalah gaya tarik menarik antara dua benda yang bermassa, maka benda yang massanya lebih besar itu akan memiliki tarikan gravitasi yang lebih besar. Nah, itu ya yang pertama, bahwa massa itu menunjukkan bahwa jumlah unsur yang dimiliki oleh suatu objek. Nah, yang kedua, massa yang besar itu juga menunjukkan inersia. Inersia itu apa? Inersia itu adalah ukuran kemalasan suatu benda, yaitu kecenderungan benda untuk tidak merubah keadaannya. Lebih tepatnya adalah keadaan geraknya ya. Atau tahanan yang menghambat dari perubahan gerak benda. Mungkin nih kata-katanya agak salah ya. Tahanan yang tepat adalah tahanan yang menghambat perubahan gerak suatu benda. Gitu ya. Nah, inersia itu menggambarkan kecenderungan suatu benda untuk tetap melakukan apa yang sedang dilakukan. Kalau bendanya sedang diam, maka dia cenderung untuk diam. Inersianya besar, artinya benda itu susah untuk digerakkan. Kalau awalnya dia sedang diam. Tapi kalau awalnya dia sedang bergerak, inersia besar, artinya dia susah untuk dihentikan. Atau ditambah kecepatannya susah, dia ingin bergerak dengan kecepatan segitu aja. Itu karena itu yang disebut dengan inersia. Inersia yaitu ukuran kemalasan suatu objek. Jadi yang namanya massa itu dia memiliki dua karakteristik ya. Yang pertama menunjukkan banyaknya jumlah unsur yang dimiliki oleh suatu objek, artinya atom-atom yang terdiri atau atom-atom pendiri dari objek tersebut ada banyak, atau ukuran kemalasan dari suatu objek yaitu kecenderungan benda untuk diam di tempatnya, atau untuk diam, untuk tidak merubah keadaan geraknya begitu ya, belum tentu diam ya. Oke. Nah, kalau kita katakan berat, apa sih yang disebut dengan berat? Berat badan begitu ya. Nah, berat itu adalah atau jumlah unsur suatu objek yang dipengaruhi oleh gaya tarik bumi atau gravitasi. Jadi, kalau berat itu menunjukkan tarikan banyaknya, besarnya tarikan bumi terhadap benda tersebut. Itu berat. Jadi, berat itu adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi dari bumi terhadap benda tersebut. Gitu ya. Jadi, berat tubuh itu menunjukkan besarnya tarikan gaya gravitasi oleh bumi pada tubuh tersebut. Nah, dan sebaliknya, tubuh juga akan menarik bumi. Ini adalah berkaitan dengan hukum Newton yang ketiga. Nanti akan kita bahas. Nah, bumi seperti begini ya. Kenapa sih barbel ini terlihat besar atau berat gitu? Karena bumi menarik barbel ini dengan gaya yang begitu besar. Makanya dia bagi kita bilang barbel ini berat gitu. Karena ditarik oleh bumi dengan tarikan yang sangat besar. Makin besar tarikan bumi, makin kita katakan berat gitu.
Nah, bumi menarik benda itu ke bawah. Berdasarkan hukum Newton yang ketiga yang akan kita bahas di pertemuan nanti, bahwa benda itu juga bakal menarik bumi ke atas. Nah, tapi kenapa bendanya yang jatuh ke bawah, bukan buminya yang naik ke atas? Kalau kalau mereka saling menarik. Nah, nanti ini kita bahas di hukum Newton yang kedua ya. Mungkin di pertemuan minggu depan. Nah, kalau massa itu adalah intrinsik dimiliki oleh suatu benda, ya tidak peduli dengan keadaan lingkungan ya. Kalau berat itu dipengaruhi oleh dua, yaitu pertama adalah masanya dan yang kedua adalah medan gravitasi di tempat tersebut. Nah, berat itu satuannya adalah Newton, karena dia adalah gaya berat. Karena dia adalah gaya gravitasi, berarti dia satuannya adalah Newton. Sedangkan massa itu satuannya adalah kilogram, satuan internasionalnya ya. Nah, inilah yang sering ada kesalahan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kita katakan berat badan kamu berapa? Berat badan kamu adalah 70 kilogram. Nah, itu salah. Sebenarnya yang satuannya kilogram itu harusnya adalah massa. Karena satuan dari berat, karena berat adalah gaya, itu adalah Newton. Gitu ya. Jadi apa aja yang mempengaruhi berat? Yang mempengaruhi berat adalah massa dan medan gravitasi bumi. Nah, bagaimana cara untuk menghitung berat? Cara untuk menghitung berat itu tadi kan bergantung pada dua ya. Yang pertama massa, yang kedua adalah medan gravitasi. Misal kita punya sebuah dumbbell nih ya. Nah, dumbbell ini ada tulisannya katanya besarnya massanya adalah 5 kilo. Nah, 5 kilo ini apa? Massa atau berat? Sebenarnya ini adalah massa. Massanya 5 kilo. Bagaimana dengan beratnya? Nah, menghitung berat, weight of an object gitu ya, berat sebuah objek, itu tinggal massanya dikalikan dengan medan gravitasi bumi atau percepatan gravitasi bumi di titik tersebut. Medan gravitasi bumi dan percepatan gravitasi bumi sebenarnya secara fisik beda ya, tapi untuk sementara masih kita anggap sama. Nah, W sama dengan M kali G. Massa benda ini adalah 5 kilo. Ini maksudnya satu dumbbellnya aja ya. Satu dumbbell adalah 5 kilo. Sedangkan medan gravitasi bumi untuk tempat-tempat di wilayah permukaan bumi, ya artinya bukan dataran yang tinggi, dataran yang rendah begitu ya. Misalkan di pantai begitu, itu sekitaran 9,8 meter per sekon kuadrat. Maka tinggal dikali 5 kali 9,8, hasilnya adalah 49 Newton. Nah, bagaimana sekarang hubungan antara berat dengan massa? Apakah benda yang bermassa besar pasti beratnya besar? Apakah besi 100 kilo itu pasti berat? Nah, belum tentu jawabannya. Massa itu konstan, tapi berat, ini berat tubuh maksudnya, itu bisa berubah-ubah. Contohnya gini, kita punya besi nih. Ini pasti massanya besar kan? Misal kita sebut dia massanya berapa? 10 kilo misalkan, 10 kilogram. Apakah dia pasti berat? Belum tentu. Kalau dia diletakkan di luar angkasa, dia tidak berat. Kenapa? Karena tidak ada medan gravitasi di situ. Kalau tidak ada medan gravitasi, berarti nggak ada gaya berat. Maka dia tidak berat. Tapi masanya ada nggak? Ada masanya. Gitu ya. Jadi itu perbedaan antara konsep massa dengan berat. Inersianya bagaimana? Inersianya tetap ada. Yang nggak ada itu adalah beratnya. Nah, gaya gravitasi itu semakin dekat dengan inti bumi itu semakin besar. Artinya apa? Artinya orang yang berada di pantai itu beratnya relatif lebih besar untuk kedua orang. Misalnya gini, ada dua orang yang masanya sama nih. Seseorang yang berada di pantai dengan seseorang yang berada di pegunungan gitu ya. Yang di pantai itu berat tubuhnya relatif lebih besar walaupun masanya sama. Ya, atlet yang berada di gunung, beratnya itu menjadi sedikit lebih ringan daripada yang ada di pantai. Gitu ya. Kenapa? Karena yang di pantai semakin mendekati inti bumi. Semakin mendekati inti bumi, maka beratnya juga bakal semakin besar. Nah, kita lanjut, kita bicara soal gaya. Gaya itu apa sih? Gaya itu adalah sesuatu yang dapat menghasilkan gerak, menghentikan gerak, atau mengubah gerak ya, atau menghambat gerak. Jadi gaya itu bisa menghasilkan gerak, menghentikan gerak, atau menghambat gerak. Gaya itu bisa menambah kecepatan,
mengurangi kecepatan atau mengubah gerak dari objek. Jadi bisa menghasilkan gerak, bisa menghentikan gerak. Bisa menambah kecepatan, bisa mengurangi kecepatan gitu. Atau mengubah arah juga bisa. Nah, gaya itu bisa berupa gaya dorong atau gaya tarik yang menghasilkan gerak atau gaya yang membuat objek itu menjadi diam. Jadi ada gaya yang bisa menyebabkan benda menjadi bergerak atau ada gaya yang menyebabkan benda menjadi diam gitu atau menghambat gerak dari benda. Nah, gaya adalah sesuatu yang dapat mendorong atau menarik suatu benda begitu ya dan menghasilkan gerak atau menghentikan gerak. Itu bisa secara langsung, bisa juga eh, tidak langsung, yaitu melewati suatu medan gaya untuk mengubah gerak suatu objek. Nah, contohnya misalkan kalau kita punya gaya, misalkan ada mas-mas baso begitu ya, baso mas bagus nih. Ketika si mas-mas ini mendorong si gerobaknya, maka di situ ada gaya. Gayanya gaya apa? Gaya dorong. Gaya dorong ini mengakibatkan apa? Mengakibatkan misalkan tadinya gerobaknya diam menjadi bergerak. Jadi ini adalah gaya yang menghasilkan gerak. Gayanya gaya gaya kontak langsung atau melalui medan gaya. Ini si mas-mas ini dia nggak punya kekuatan magneto misalkan ya. Dia ketika dia ingin menggerakkan si gerobak ini, tentu saja si mas-mas ini harus mendorongnya secara langsung, memegang gerobaknya. Artinya dia adalah gaya melalui kontak langsung. Nah, tapi gaya juga bisa menghambat dari sebuah benda. Misalkan ada Superman gitu ya. Dia menahan gerak kereta api, artinya kereta apinya tadinya sedang bergerak, diberi gaya. Kalau tadi ada gerobak, diberi gaya jadi bergerak. Bisa juga sebaliknya, ada benda yang bergerak, diberi gaya malah jadi terhambat atau menjadi diam. Ya, jadi bisa menyebabkan benda bergerak, juga bisa menyebabkan menghambat gerak benda. Nah, ini juga sama kan dia menggunakan gaya kontak langsung atau bisa juga melalui seperti gaya magnet. Ini disebut dengan gaya melalui medan ya. Jadi melalui suatu medan gaya untuk menggerakkan suatu objek. Ini berarti bukan gaya langsung. Nah, misalkan kalau suatu atlet menampilkan sebuah keterampilan, misalkan kalau di sini ada atlet yang sedang melakukan tendangan begitu ya. Maka atlet ini menciptakan gaya-gaya internal di dalam tubuhnya dengan cara mengkontraksikan otot-ototnya. Nah, gaya yang diciptakan oleh atlet ini atau dikerjakan oleh atlet ini itu ditujukan untuk melawan gaya-gaya eksternal. Gaya-gaya eksternal ini banyak. Bisa berupa gaya gravitasi, bisa gaya reaksi dari tanah, atau juga gaya dorongan dari lawan atlet tersebut, begitu ya. Nah, jadi ada gaya, tadi kan ada gaya internal, gaya eksternal ya. Ketika atlet itu melakukan sesuatu keterampilan, maka dia mengeluarkan gaya internal untuk melawan gaya eksternal misalkan seperti tadi. Nah, apa sih bedanya gaya eksternal dengan gaya internal? Nah, gaya internal itu adalah gaya yang dihasilkan oleh tubuh yang dikenakan pada benda lain, ya, atau badan lain. Nah, sedangkan gaya eksternal itu sebaliknya, gaya dari luar ke tubuh, gitu ya. Dalam kajian kinesiologi, gaya internal itu adalah gaya-gaya otot yang bekerja pada berbagai struktur badan. Sedangkan gaya eksternal itu gaya di luar itu ya. Contohnya adalah gaya gravitasi. Bisa juga gaya gesek. Bisa juga gaya tahanan angin, tahanan air, dan gesekan-gesekan yang lainnya ya, yang dihasilkan oleh objek-objek yang bekerja pada badan. Jadi ini gaya luar semua nih. Ada gaya angkat ke atas, ada gaya berat ke bawah. Gaya berat itu walaupun ada pada tubuh itu adalah gaya eksternal ya. Karena dia yang bekerja dari bumi menarik benda atau menarik badan begitu. Nah, ada jenis-jenis gaya, ada apa aja tuh? Yang pertama, yang cukup sering dibahas adalah gaya berat atau gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu adalah gaya yang dikerjakan oleh bumi terhadap sebuah benda. Misalkan kita punya apel, masanya 1 kilo, berapa beratnya? Ya 1 kilo dikali 9,8 gitu ya. Itu 9,8 Newton. Gaya gravitasi merupakan gaya luar yang harus ditentang oleh badan manusia dalam semua geraknya. Kalau berada di bumi ya tentu saja. Kalau berada di luar angkasa yang nggak ada medan gravitasinya ya enggak.
Nah, gaya inilah yang memberikan berat pada badan, atau yang disebut juga dengan berat badan. Nah, bila ada seseorang yang memegang bola di tangan atau misalkan di sini apel gitu ya, maka berat bola ini atau berat apel ini kita rasakan. Kenapa sih bisa ada berat bola ini? Itu sebenarnya adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi dari bumi ke bola itu yang kita tahan. Itulah yang kita rasakan sebagai berat benda. Itu ya, yang pertama adalah gaya gravitasi. Kemudian ada juga gaya tahanan. Ya, gaya tahanan itu adalah termasuk gaya eksternal karena bekerja dari luar tubuh ke tubuh begitu ya. Nah, bahwa gaya tahanan ini bisa mengakibatkan percepatan. Nah, percepatan yang negatif. Nah, percepatan negatif merupakan perlambatan dari gerak. Gerak yang diperlambat itu disebabkan adanya tahanan. Jadi, ketika ketika kita menggelindingkan bola, makin lama si bola itu geraknya makin lambat. Kenapa geraknya makin lambat? Karena ada tahanan. Tahanan antara bola dengan lantai misalkan. Nah, berarti bola ini mengakibatkan percepatan, tapi percepatannya itu bukannya menambah kecepatan bola, tapi mengurangi dari kecepatan bola. Makanya kita sebut sebagai percepatan negatif. Tahanan itu ada banyak jenisnya, ada tahanan angin, ada tahanan dari kekuatan lawan gitu, ada beban yang kita pukul atau gerak anggota tubuh yang berlawanan, itu juga merupakan aksi tahanan. Bola yang menggelinding di rumput makin lama akhirnya makin lambat dan akhirnya dia berhenti itu karena adanya tahanan. Nah, seseorang yang sedang berenang seperti ini ya, ini juga dia merasakan tahanan. Tahanannya dari mana? Tahanannya itu adalah dari tahanan air. Kemudian ada gaya gesekan. Gaya gesekan atau friction itu adalah salah satu dari gaya tahanan ya. Nah, gaya gesekan ini terjadi ketika ada dua benda yang saling kontak pada permukaannya. Ya. Nah, seperti ini. Misalkan ada balok nih yang ditarik, kemudian dia ada kontak nih dengan lantai. Maka antara lantai dengan balok ini ada gaya gesekan. Nah, terjadi pada dua benda yang saling kontak pada permukaan yang sama oleh adanya gaya yang bekerja dari benda satu terhadap benda yang lainnya dan atau sebaliknya ya. Nah, dalam aktivitas olahraga saat kita bergerak ingin mempertahankan atau mempercepat gerak, maka gaya gesek itu harus diperbesar. Besarnya gaya gesek itu ditentukan oleh besarnya berat benda dan oleh sifat permukaan. Jadi antara kalau ini pada kasus benda yang ditarik di lantai misalnya. Nah, berapa sih besarnya gaya gesek ini? Itu besarnya adalah tergantung berapa massa dari benda ini. Kenapa massanya bergantung? Karena semakin besar massanya tadi, semakin besar juga beratnya. Karena massa bergantung pada, atau berat itu bergantung pada massa. Jadi bergantung pada dua. Yang pertama adalah berat dari benda ini. Yang kedua adalah kekasaran dari lantainya. Bukan lantainya aja, lantai dengan benda. Karena eh, gesekan itu dimiliki oleh keduanya ya. Jadi dia tidak dimiliki oleh satu benda aja, tapi dimiliki oleh keduanya, saling timbal balik. Jadi kekasaran relatif antara lantai dengan balok itu mengakibatkan besarnya gaya gesek. Semakin kasar maka semakin besar gaya gesekannya. Nah, kemudian ada juga gaya otot. Misalkan ketika kita menarik atau mengangkat sebuah bola bowling misalnya, dan di situ ada gaya-gaya yang bekerja tuh, gaya-gaya otot. Nah, ini merupakan gaya yang ada di dalam tubuh. Ini berarti gaya bicepnya ya. Ketika kita ingin melatih bicep kan eh, kita angkat barang seperti ini ya. Kenapa? Karena yang bekerja nanti adalah gaya bicepnya. Ketika dia akan ada tegangan di sini, tegangan sehingga menarik dari sebuah sebuah bendanya. Nah, kontraksi dapat diterjemahkan dengan tegangan atau pergerakan kekuatan yang dihasilkan oleh serabut-serabut otot. Sebenarnya otot itu tidak lain adalah kontraksi otot itu tidak lain adalah
suatu proses pengubahan dari energi kimia menjadi energi mekanis dan energi panas. Karena misalkan kita untuk melakukan gerak kita butuh makan, makan itu disimpan dalam bentuk energi kimia. Kemudian dari energi kimia itu kita ubah dia menjadi energi mekanik atau energi gerak, atau juga bisa juga dalam energi panas. Nah, arah dari gerakan itu tergantung dari arah yang dikerahkan oleh kekuatan yang bersangkutan. Sebuah benda yang dalam keadaan diam akan bergerak ke arah kanan bila ada kekuatan yang menariknya dari sebelah kanan. Kalau ditarik ke sebelah kanan, maka dia bergerak ke kanan gitu ya. Efek dari kekuatan selalu sesuai dengan arah dari bekerjanya kekuatan tersebut. Itu adalah untuk gaya kontraksi ya. Kontraksi otot. Nah, sekarang kita bahas mengenai gaya postulat dan gaya tahanan. Gaya tahanan tadi kita udah bahas. Gaya postulat itu apa? Gaya postulat itu adalah gaya yang menyebabkan gerakan positif atau gerak laju. Misal, gaya dorong dari tungkai ketika waktu berlari ya, menolakkan kaki ke tanah, dan atau pada saat renang ketika telapak tangan menolak air ke paha begitu ya. Maka gaya ini adalah gaya postulat. Gaya ini disebut juga gaya dinamis ya. Nah, gaya tahanan itu tadi udah pernah kita bahas, adalah gaya yang menyebabkan gerakan negatif atau hambatan gerak. Jadi gaya postulat itu yang menyebabkan gerakan positif atau gerak laju, sedangkan gaya tahanan itu yang menyebabkan gerakan negatif atau hambatan gerak. Maka antara gaya postulat dan gaya tahanan ini itu menentukan bagaimana bendanya nih. Kalau gerak postulat itu lebih besar ya, atau gerak propulsif itu lebih besar daripada gaya tahanan, maka akan terjadi gerak. Ini asumsinya adalah bendanya tadinya dalam keadaan diam. Kalau benda tadinya keadaan diam, kemudian ada dua gaya. Yang pertama adalah gaya postulat dan satunya adalah gaya tahanan, atau yang satu gaya propulsif atau yang satu gaya tahanan atau gaya resistance. Maka benda ketika gaya propulsifnya lebih besar, maka benda itu akan bergerak. Tapi jika sama antara gaya propulsif dan gaya resistance, itu bendanya akan tetap diam kalau awalnya tetap diam. Sedangkan jika gaya propulsifnya lebih kecil, ya, maka tidak akan ada gaya gerak. Sebenarnya gaya propulsif itu tidak akan lebih kecil daripada gaya tahanan ya. Karena gaya tahanan itu dalam kebanyakan kasus menyesuaikan dengan gaya propulsifnya. Jadi begini, ketika kita meletakkan sebuah bola di atas atau sebuah benda di atas lantai, ketika kita dorong sedikit, bolanya belum bergerak, itu artinya gaya tahanannya tidak lebih besar daripada gaya dorongnya, itu sama mereka. Kan tidak mungkin kita, atau ketika dia diam, itu berarti tidak ada gaya tahanannya. Kenapa? Karena nggak ada juga gaya dorongnya. Kan nggak mungkin kita meletakkan suatu benda di lantai, kemudian ada gaya repulsif aja, ada gaya tahanan aja, atau gaya resisten aja. Bendanya dia bergerak sendiri itu nggak mungkin. Ya, jadi gaya propulsif itu sebenarnya atau gaya resisten itu menyesuaikan dengan gaya propulsifnya. Ketika bendanya belum bergerak. Ketika sudah bergerak, bisa jadi gaya propulsifnya lebih besar daripada gaya resistansinya. Nah, sekarang kita bahas mengenai hukum 1 Newton. Jadi, tadi udah kita bahas mengenai inersia. Inersia itu menggambarkan kecenderungan suatu benda untuk atau menggambarkan kemalasan suatu benda, yaitu kecenderungannya untuk mempertahankan keadaan geraknya. Benda yang diam itu akan cenderung tetap diam, sedangkan benda yang bergerak itu cenderung tetap bergerak atau cenderung mempertahankan gerakannya. Nah, jika hukum 1 Newton ini bunyinya seperti ini. Jika tidak ada gaya yang bekerja pada suatu benda, atau jumlah gayanya sama dengan 0, jadi jumlah gaya sama dengan 0 belum tentu tidak ada gaya. Ada gaya, tapi ketika dijumlah tadi ya gaya postulat dengan gaya tahanannya itu sama begitu ya. Maka benda ini cenderung mempertahankan keadaan geraknya. Contohnya begini. Kalau misalkan kita punya koin ya. Ada koin, kemudian kita simpen tuh di atas
kartu gitu atau kertas atau kartu yang disimpan di atas gelas. Ketika kita tarik secara cepat nih si kartunya ya. Aduh, sorry. Maaf, maaf. Oke. Kita tarik secara cepat kartunya, set ke arah sana gitu. Apakah si gelasnya ikut pindah ke sana? Enggak, ternyata si gelasnya itu jatuh ke bawah. Sorry, bukan gelas, apa koin. Koinnya itu bukan pindah ke sana, tapi dia malah jatuh ke bawah. Kenapa? Kenapa dia tidak ikut pindah ke sana? Diasumsikan antara si koin dengan si kertas ini licin ya, sehingga tidak ada gaya gesek. Jadi ketika si kertasnya ditarik ke sana, apakah ada gaya yang bekerja pada koin ini? Tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada gaya gesek. Jadi koin ini gimana dong gayanya? Resultan gayanya? Resultan gayanya adalah nol. Jumlah gayanya nol. Karena tidak ada gaya pada koin ini. Sehingga koinnya tetap ada di sini. Ketika kertasnya penyangganya hilang, maka dia tentu saja jatuh ke bawah karena gravitasi bumi. Ya, jadi koin ini tadinya diam, dia cenderung untuk tetap diam. Itu kasus pada benda diam. Sedangkan kasus untuk benda bergerak, misalkan begini. Sorry. Nah, misalkan begini. Ada sekelompok bola ya. Ada sekelompok bola di atas sebuah wadah, kemudian wadahnya menggelinding di bidang miring. Nah, artinya bola ini awalnya adalah keadaannya bergerak bersama-sama dengan wadahnya ini. Bergerak bersama-sama, kemudian si wadahnya ini tertahan di sini. Nah, apa yang terjadi? Bolanya jatuh ke bawah atau bahasa Jermannya ngagulutuk ya. Jatuh ke bawah kenapa? Kenapa bolanya jatuh ke bawah? Padahal ada yang mendorong bola ini atau enggak? Sebenarnya tidak ada yang mendorong bola ini. Uh, Sebenarnya dalam kasus ini sebenarnya ada gaya gravitasi ya. Atau mungkin pada contoh lain adalah ketika kamu menaiki sebuah kendaraan, kemudian kendaraannya tiba-tiba berhenti, itu badan terasa terdorong ke depan. Apakah ada yang mendorong badan itu ke depan? Sebenarnya nggak ada. Kenapa badannya terdorong ke depan? Nah, tergantung pada keadaan awalnya. Keadaan awalnya, benda itu sedang bergerak. Kemudian tiba-tiba gerakannya ditahan nih. Tapi yang ditahan itu bukan bendanya, tapi yang ditahan itu adalah wadahnya. Pada benda ada gaya nggak? Nggak ada gaya. Artinya benda itu tadinya sedang bergerak, inginnya dia terus bergerak, sehingga dia akhirnya terus melanjutkan geraknya. Jadi ini kebalikan ya, kalau ini tadinya benda diam, tidak ada gaya, dia ingin tetap diam, sehingga dia akhirnya jatuh karena dia tetap diam di sini. Kalau yang ini, tadinya dia sedang bergerak, inginnya dia terus bergerak. Gitu ya, itu inti dari hukum 1 Newton. Nah, hukum 1 Newton itu disebut juga konsep inersia kelembaman. Artinya, tahanan yang menghambat atau mengubah gerak suatu benda. Inersia menggambarkan kecenderungan suatu benda untuk terus melakukan apa yang sedang dilakukan. Ini sebenarnya agak keliru ya kalau inersia sebagai tahanan yang menghambat gerak, karena bisa jadi dia mempertahankan gerak ya. Jadi ini bukan mengubah tapi mempertahankan seharusnya. Jadi inersia itu adalah yang menghambat gerak atau mempertahankan gerak. Kalau awalnya sedang diam, dia inginnya tetap diam, jadi dihambat gerakannya. Kalau awalnya sedang bergerak, dia inginnya terus bergerak, jadi dihambat tuh. Atau dipertahankan gitu geraknya. Nah, inersia itu menggambarkan kecenderungan suatu benda untuk terus melakukan apa yang sedang dilakukan. Semakin besar massa, itu menunjukkan semakin besar juga inersianya ya. Nah, misalkan pada dua orang yang sedang melakukan balap lari. Yang satu badannya kurus, yang satu badannya besar gitu ya. Nah, ketika balap lari itu dimulai, maka yang pertama bergerak itu adalah yang badannya lebih kecil. Kenapa? Karena inersianya lebih kecil. Badan yang besar itu inersianya lebih besar. Artinya kemalasannya juga lebih besar. Artinya apa? Artinya awalnya si kedua pelari ini sedang diam, inginnya tetap diam kalau yang besar. Susah untuk digerakkan, dia membutuhkan gaya yang besar untuk dapat bergerak. Nah, akhirnya ketika dua-duanya sedang bergerak dan mencapai garis finish, kemudian mereka dua-duanya berhenti, siapa yang lebih mudah untuk berhenti? Yang kecil. Kenapa? Karena yang badannya besar itu susah untuk menghentikan geraknya. Ketika dia ingin menghentikan geraknya, dia harus menahan gitu, menahan yang besar.
Jadi inersia itu bisa dianggap lawan pada saat ketika kita mulai bergerak ya, sebuah kesulitan gitu ya, sebuah hambatan ketika ingin memulai gerak, tapi menjadi kawan malah membantu kita ketika bendanya sudah bergerak gitu ya. Itu adalah konsep dari inersia.